Halo semuanya, masih dengan Pode di sini. Dan berikut ini adalah alur cerita film baru Sailor Suit and Machine Gun. Film yang berasal dari Jepang ini mengisahkan tentang kisah seorang cewek SMA yang imut dan cantik yang dulu pernah menjadi bos Yakuza kala membalaskan kematian pamannya dengan sangat brutal menggunakan senjatanya. Namun, setelah membubarkan Yakuzanya itu, kini dia hanya menjadi seorang manajer kafe kecil di daerahnya bersama 3 mantan anak buah pamannya yang tetap setia melindungi dirinya. Mereka yang akan menghadapi permasalahan sulit mengenai peredaran narkoba dengan Yakuza lain dan perusahaan korporasi di kotanya. Namun, apakah dia bisa bertahan? Yuk kita simak alur cerita dari film ini. Film yang diawali dari sebuah kelas suatu sekolah di daerah Jepang, terdapat cewek imut dan cantik yang bernama Hoshi Izumi. Dia di kesehariannya menjadi seorang murid cewek SMA yang biasa pada umumnya. Dan di kepulangan dirinya dari sekolah itu, salah satu teman Izumi sempat menyapa dan menanyakan sesuatu hal mengenai pembukaan sebuah kafe di dekat sekolahnya kepada seseorang di sana yang bernama Suki Naga, yang ternyata dia ini adalah seorang Yakuza dari klan Hamaguchi. Suki Naga yang pada saat itu sempat memberikan kupon pembukaan kafe bisnis dari klan Yakuza mereka. Ketika mereka hendak pergi meninggalkan tempat itu, Izumi sempat terpaku kala menatap Suki Naga yang tepat berada di depannya. Sempat digoda oleh teman-temannya jika Izumi menyukai Suki Naga, hingga sampai mereka pun berpisah di sebuah persimpangan untuk pergi ke rumah masing-masing. Sesampainya Izumi di depan rumahnya, yang adalah sebuah kafe kecil bisnisnya saat ini, tampak seorang pegawai tua sedang mempromosikan kafe itu yang ternyata bernama Toi, yang adalah mantan anak buah pamannya kala klan Yakuzanya berkuasa di sana bersama dengan 2 orang lainnya yang bernama Yuji dan juga Haruo. Mereka bertiga inilah yang saat ini kerap menemani dan melindungi keseharian Izumi dalam bisnis kafe yang sedang mereka kerjakan saat ini. Izumi yang telah enggan dipanggil dengan sapaan bos lagi oleh mereka, hingga sampai akhirnya datanglah seorang wanita tinggi ke kafe milik mereka. Ternyata wanita ini ingin meminta bantuan mereka untuk mengagalkan dan membongkar kedok penipuan agensi model di daerah sana. Tanpa pikir panjang, pergilah mereka berempat ke tempat agensi tersebut. Begitu sampai, tanpa banyak kata, Yuji langsung menendang satu box properti tempat itu. Izumi dan wanita tadi yang langsung menyampaikan niatnya untuk memberitahukan bahwa agensi ini adalah agensi penipu dan segera menyuruh cewek-cewek yang berada di tempat itu untuk meninggalkan tempat ini. Sampai akhirnya orang ini malah memberikan ancaman balik kepada mereka, di mana dari pernyataan agensi ini bahwa mereka telah mendapatkan perlindungan dan melakukan setoran kepada kelompok Yakuza di sana, dan kelompok itu adalah klan Yakuza Hamaguchi. Izumi yang juga mengetahui akan berurusan dengan kelompok Yakuza di sana, membuat dirinya memaksa Yuji dan Haruo untuk pergi dari tempat itu. Hingga sampai di perjalanan pulang untuk kembali ke kafenya, langkah mereka terhenti oleh sekelompok orang yang sedang berada di sebuah mobil, yang lantas membuat Haruo dan Yuji pingsan akibat serangan stun gun mereka. Izumi yang tahu akan hal ini, yang merupakan ulah dari klan Yakuza Hamaguchi, dia malah ingin ikut bersama mereka untuk bertemu langsung dengan bos besarnya. Begitu sampai di markas mereka, dan inilah bos dari klan Yakuza Hamaguchi. Anak buah Hamaguchi yang terkejut dan kaget dengan kehadiran cewek belia nan imut untuk menemui bosnya saat itu. Kehadiran Izumi yang langsung mempertanyakan maksud Hamaguchi membawa dirinya ke tempat ini, dia lantas dituduh oleh Hamaguchi telah melakukan bisnis ilegal di wilayahnya. Sempat melakukan pembelaan bahwa dia saat ini hanya bisnis kafe di tempat tinggalnya, hingga sampai datanglah Suki Naga membawa beberapa biskuit yang mengandung obat-obatan terlarang. Izumi yang sempat terkejut dengan kehadiran Suki Naga. Sementara itu, Hamaguchi tetap menuduh Izumi telah menjual biskuit narkoba itu di wilayahnya. Dan Izumi yang lagi-lagi menolak tuduhan itu malah menuduh balik bahwa Hamaguchi lah yang telah melakukan usaha ilegal mengenai agensi model penipu yang berada di bawah perlindungannya. Sampai akhirnya datanglah Toi ke tempat itu dengan berbalut dinamit di badannya untuk membawa Izumi pergi dari tempat itu. Dia mengancam akan meledakkan dirinya di tempat ini bila Izumi tidak pergi bersama dirinya. Sebelum meninggalkan tempat itu, Izumi yang sempat menegaskan kepada Hamaguchi bahwa bukan dirinya lah yang menjual biskuit itu, hingga membuat Suki Naga juga mulai curiga dengan campur tangan pihak lain di bisnis ilegal ini. Dan akhirnya pergilah Izumi dari markas Hamaguchi. Sementara itu di tempat lain, inilah sosok yang berada di balik semua permasalahan di kota itu. Dan orang ini bernama Yasui.
seorang pemilik perusahaan korporasi besar yang menguasai dua sektor penting di kota itu. Karena Yasui begitu terobsesi untuk menjadikan kota itu menjadi kota modern sesuai yang diharapkannya, begitu mengetahui bahwa di kota itu terdapat kelompok Yakuza yang berkuasa, digalilah informasi mengenai mereka. Pun demikian dengan Izumi. Dari informasi yang didapatkan dari orang yang bersama Yasui saat itu, yang bernama Mabuchi, yang adalah seorang polisi, terkuaklah kisah kelam Izumi di masa lalu hingga dia bisa menjadi bos Yakuza. Di mana Izumi yang merupakan seorang yatim piatu, saat itu dia hanya memiliki seorang paman yang bernama Suguho Hoshi, yang mengurusnya dan begitu sayang kepada Izumi. Bahkan mungkin karena saking sayangnya, dia enggan dikawal oleh anak buahnya kala bersama dengan Izumi, karena khawatir akan membuat Izumi takut dengan keberadaan anak buahnya. Namun akibat hal ini membuat dirinya terbunuh oleh serangan pihak lawan. Izumi yang hanya bisa menangis meratapi kematian pamannya itu, hingga sampai kemudian dia baru mengetahui bahwa pamannya adalah seorang pemimpin Yakuza. Dan kemudian karena Izumi masih memiliki garis darah keturunan dari pamannya itu, maka diangkatlah Izumi menjadi pemimpin klan Yakuza Medaka untuk menggantikan pamannya serta memikul beban dan tanggung jawab klan Yakuza Medaka. Dan sebagai aksi pertamanya sebagai bos Yakuza, Izumi ingin melakukan balas dendam terhadap kelompok yang telah membunuh pamannya. Dengan mendatangi markas kelompok itu, Izumi dengan brutal menembakkan senjatanya secara membabi buta ke kelompok Yakuza Hamaguchi. Di tempat lain, Izumi yang ingin mencari tahu informasi mengenai beredarnya biskuit berbahaya di kotanya, dia pun meminta bantuan informasi kepada temannya yang bernama Titaro mengenai peredaran biskuit itu. Dari informasi Titaro, memang benar terdapat penjual biskuit berbahaya itu yang telah beredar di kotanya. Dan gak pakai lama, pergilah mereka ke tempat penjual itu. Haruo yang menyamar menggunakan pakaian milik Titaro agar tidak menimbulkan kecurigaan, malah membuatnya bersitegang dengan para penjual itu. Namun, dengan keberadaan Yuji dan Izumi yang akhirnya ikut hadir ke tempat itu, membuat situasi menjadi lebih cair saat Yuji memiliki kesamaan minat dengan mereka. Dan dari keterangan mereka, bahwa mereka mendapatkan perlindungan dari klan Yakuza Hamaguchi. Izumi yang sempat melaporkan kejadian ini kepada Mabuchi, namun dengan berdalih bahwa dirinya telah cuti di hari itu, Mabuchi menolak permintaan Izumi atas laporannya. Dengan informasi yang telah Mabuchi dapatkan bahwa Izumi dan gengnya telah mendapatkan informasi mengenai biskuit berbahaya itu, Yasui menyuruh anak buahnya yang bernama Seta, seorang pembunuh bayaran berwajah codet ini, untuk melanjutkan rencana yang lebih besar lagi, di mana peredaran biskuit itu telah sampai di lingkungan sekolah Izumi berada, yang bahkan menyebabkan salah satu siswi di sekolahnya terlihat berhalusinasi hingga tewas tertabrak mobil kala kabur demi mengamankan biskuit miliknya saat berebut dengan temannya. Izumi yang sempat merasa bersalah dengan kejadian itu akibat ikut mengejar siswi tadi, hingga sampai di perjalanan dia pulang bersama dengan temannya, terlihat ada sebuah kampanye kecil di sana untuk pemilihan wali kota di daerahnya. Dan inilah calon wali kota itu yang bernama Kusakabe Hayato, yang ternyata adalah antek dari Yasui untuk memuluskan rencana pembangunan kota itu. Hingga kemudian datanglah Mabuchi beserta anak buahnya ke markas klan Yakuza Hamaguchi untuk menggeledah dan menyita segala hal mengenai masalah keterkaitan klan Hamaguchi dengan peredaran biskuit berbahaya di kota itu. Sempat dipertanyakan oleh Hamaguchi, namun beberapa saat berselang, tibalah Yasui bersama dengan Seta ke tempat itu. Tanpa basa-basi, dia pun langsung menuduh keterlibatan Hamaguchi dengan kasus tewasnya siswi di sekolah Izumi beberapa saat yang lalu. Yasui yang juga memberikan penawaran secara langsung kepada Hamaguchi, di mana dia diberikan dua pilihan yang sama-sama sulit menurutnya, dengan maksud Hamaguchi dan klan Yakuza miliknya akan menjadi antek dan anak buah Yasui, atau jika tidak, Yasui dan Mabuchi akan melanjutkan penyelidikan ini dan permasalahan hukum ini yang akan membuat klan Yakuza miliknya bermasalah hingga bahkan dibubarkan oleh kepolisian. Mendapatkan ancaman seperti ini, Hamaguchi sampai akhirnya mau dan menerima penawaran Yasui untuk menjadi anteknya dalam rencana yang akan dilakukan Yasui. Tsukinaga yang telah mengetahui keterlibatan perusahaan Yasui, Mabuchi, dan calon wali kota yang menyebabkan permasalahan di kotanya, hingga bahkan telah menyelidiki bukti-bukti keterlibatan mereka secara langsung bersama dua orang bawahannya. Kemudian dihubungilah Izumi dan Toi untuk bisa bertemu dengan dirinya di sebuah motel di daerah sana. Tsukinaga yang sempat memohon kepada Izumi untuk ikut membantu dirinya mengungkap permasalahan di kota ini,
agar kota peninggalan pamannya ini tidak jatuh ke tangan korporasi yang akan berkuasa mutlak bagi warga tertentu di kota ini. Sempat dihinggapi kebingungan, akhirnya Izumi tetap belum bisa mengambil sikap atas permintaan Sukinaga ini. Keesokan harinya, di sekolah Izumi terdapat sebuah expo kampus yang dihelat di sekolah itu. Dan teman Izumi yang bernama Suhe, ketika akan diberitahu oleh Izumi mengenai keterlibatan perusahaan tempat dirinya akan dikontrak saat lalu, namun Suhe malah meminta Izumi untuk tidak mendekati dirinya lagi, karena dirinya memiliki background seorang yakuza yang nantinya akan berimbas dengan dibatalkannya kontrak dengan perusahaan itu. Izumi yang sempat meyakinkan temannya bahwa yakuza miliknya telah dibubarkan, namun Suhe malah pergi meninggalkan Izumi. Pun demikian yang terjadi di kafe miliknya. Toei yang berada di sana saat itu mendapatkan unjuk rasa warga yang menginginkan pembubaran dan pengusiran anggota yakuza di daerahnya. Izumi yang telah tiba juga di kafe miliknya segera meminta para warga ini untuk menghentikan aksinya. Dengan beralasan bahwa yakuza miliknya telah lama dibubarkan, namun koordinator unjuk rasa yang berasal dari perusahaan Yasui ini malah menghasut para pengunjuk rasa dengan hasutan bahwa di kafe milik Izumi telah menjual juga biskuit berbahaya. Dengan hasutan ini membuat pengunjuk rasa semakin geram hingga merusak ruangan kafe Izumi tersebut. Dan saat Toei sempat ingin menghentikan perbuatan anarkis pengunjuk rasa ini, saat berusaha menahan salah satu pengunjuk rasa di sana, namun dengan overacting malah terjatuh sambil teriak kesakitan akibat yang Toei lakukan. Dengan cibiran para pengunjuk rasa lain kepada Toei, membuat dirinya akhirnya ditangkap dan digelandang oleh Mabuchi yang berada di sana. Setelah peristiwa itu, dengan pura-pura danyam kafe miliknya, sedih dan sendirian, dia malah teringat kenangan indah dan kesederhanaannya saat bersama dengan pamannya saat lalu. Demi menjaga amanah pamannya untuk kota ini, dan akhirnya dia telah yakin akan ikut bergabung dengan Sukinaga untuk mengungkap permasalahan di kotanya saat menghubungi Sukinaga kala itu. Kemudian dengan kehadiran Yuji dan Haruo setelah itu, meskipun sempat membuat mereka marah atas perlakuan ini kepada Izumi, namun mereka akhirnya akan tetap menjaga Izumi hingga akhir. Bahkan saat itu mereka sempat menghibur Izumi dalam kesedihannya. Keesokan harinya, pergilah Izumi bersama dengan Sukinaga untuk menggali informasi dari penjual biskuit berbahaya yang ditemui oleh Izumi beberapa saat yang lalu. Dan dari informasi Titaro bahwa mereka saat ini sedang berada di sebuah bioskop. Lalu pergilah mereka ke sana. Begitu tiba, dengan hanya satu orang penjual tersisa yang ada di tempat itu, dengan ancaman yang mereka lakukan kepada penjual itu, dibawalah dia pergi dari bioskop itu. Saat berada di sebuah lorong sepi, diancamlah penjual itu. Dengan alat perekam untuk meminta kesaksian penjual itu, didapatkan informasi bahwa Setalah yang telah menyuruhnya untuk menjual biskuit berbahaya itu. Tapi, kemudian datanglah seorang bertopeng menebati mereka. Saat penjual itu berusaha kabur, dia lantas dihajar oleh orang bertopeng yang datang dari arah lain. Kemudian, Sukinaga bersama Izumi yang pergi ke arah sebaliknya, mereka telah dihadang oleh seorang bertopeng lainnya, yang membuat Sukinaga akhirnya bertarung dengannya. Ketika berhasil melumpuhkan lawannya, tiba-tiba datanglah seorang lagi yang kali ini membawa sebuah pisau di tangannya. Izumi yang sempat berteriak untuk memperingatkan Sukinaga, namun akibat tebasan pisau itu sempat membuat kebagian belakang baju Sukinaga robek yang hingga membuat tato khas yakuza miliknya terlihat. Diakhiri dengan melemparkan tongkat baseball miliknya ke orang bertopeng itu, kaburlah Sukinaga dan Izumi dari ancaman mereka. Sempat berlari di bawah guyuran hujan untuk kabur dari kejaran kelompok bertopeng saat lalu, hingga tibalah mereka di sebuah tempat yang adalah markas dari klan Medaka saat lalu. Izumi yang mungkin merasakan getaran di hatinya kalau melihat Sukinaga berganti pakaian di sana, hingga kemudian mereka saling berbincang mengenai kenangan dan sosok paman Izumi saat berada di tempat itu. Tapi kehadiran Yuji dan Haruo di sana kala menyampaikan kabar mengenai tewasnya agensi modal penipu saat lalu, membuat mereka telah yakin bahwa Yasui dan komplotannya memang hendak menuduh dirinya lagi atas kasus itu. Dengan permintaan dari Sukinaga kepada Izumi agar segera mengungkapkan bukti-bukti yang telah digalinya selama ini, serta ajakan dari Yuji dan Haruo untuk memberanikan diri mengungkap permasalahan ini, maka di hari itu merupakan momen bersejarah bagi mereka, di mana Izumi akhirnya memutuskan untuk mendirikan kembali klan Yakuza warisan pamannya, klan Yakuza Medaka. Dan di malam harinya, bertempat di sebuah bar saat itu, Izumi pergi mendatangi Yasui bersama antek-anteknya biasa berkumpul.
Sesampainya di tempat itu, Izumi langsung naik ke panggung untuk menyampaikan maksudnya. Dengan perkenalan awal dirinya sebagai pemimpin klan Yakuza Medaka generasi keempat yang telah menyatakan berdiri kembali, lalu diperdengarkanlah bukti rekaman keterlibatan Seta untuk kasus biskuit berbahaya yang beredar di kota itu, hingga sampai berkas bukti-bukti lengkap telah Izumi sampaikan kepada semua antek-antek Yasui yang ada di ruangan bar itu. Sempat mempertanyakan hal ini kepada Hamaguchi, perihal posisinya yang mau berada di bawah kendali Yasui. Namun, Yasui yang marah dengan sikap Izumi kepada dirinya, diancam baliklah Izumi oleh Yasui. Sukinaga yang sempat ingin membantu Izumi dari ancaman Yasui, tapi dia malah dihentikan oleh dua orang anggota klan anak buahnya sendiri di tempat itu. Dengan ancaman todongan pistol di kepalanya, membuat dirinya tak bisa berbuat apa-apa. Ditambah lagi dengan ucapan Yasui yang menyatakan bahwa bukti-bukti yang Izumi bawa adalah bukti palsu, serta telah ditangkapnya Yuji dan Haruo oleh anak buah mereka, semakin membuat Izumi terdesak saat itu. Hingga kemudian dijeratlah leher Izumi oleh anak buah Yasui dan diseretnya ke arah panggung untuk mereka gantung di sana. Yasui yang sekali lagi memperingatkan semua anteknya yang berada di tempat itu untuk tunduk akan semua perintahnya. Namun Hamaguchi yang merasa tersinggung dan terhina akan ucapan Yasui saat lalu, akhirnya menolak semua rencana yang Yasui inginkan. Tapi akibat penolakan itu, Hamaguchi ditembak perutnya oleh Yasui yang membuat dirinya tewas saat itu. Dan dari ocehan Yasui yang benar-benar membuat Izumi shock saat itu adalah bahwa orang yang telah menembak dan membunuh pamannya adalah Sukinaga. Kemudian saat Sukinaga hendak ditembak oleh Yasui, dia malah diselamatkan oleh anggotanya sendiri yang menodong dirinya saat lalu. Mendapatkan kesempatan meloloskan diri, Sukinaga pun menggunakan pisau miliknya lalu menyayatkannya ke lengan Yasui. Sukinaga yang lari dan menghindar dari tembakan anak buah Yasui, akhirnya terjadilah perang di antara anak buah Yasui dengan anggota Yakuza Hamaguchi. Dalam kekacauan ini, Sukinaga sempat menyelamatkan Izumi dari tarikan orang yang akan menggantung Izumi di sana. Dan Sukinaga yang melihat bahwa Yasui berusaha kabur dari bar itu, saat berusaha mengejarnya, dia malah tertahan oleh anak buah Yasui. Mabuchi yang mendapatkan kesempatan untuk menembaknya, tapi Izumi yang mengetahui hal ini, dia lantas mengagalkan rencana Mabuchi tersebut. Namun, sebagai akibatnya, Izumi malah dijerat lagi dan bahkan akan ditembak oleh Mabuchi. Dengan situasi terdesak, Yuji tanpa diduga lantas melemparkan dinamit yang telah menyala sumbunya ke dekat Mabuchi berada, dan seketika meledaklah dinamit itu. Izumi yang terlempar hingga berguling-guling akibat ledakan dinamit saat lalu, ketika tersadar, dia sempat membayangkan kehadiran sosok pamannya yang akan menolongnya. Namun kenyataannya, Sukinaga lah yang datang menolong Izumi untuk mengajak dirinya kabur dan pergi dari tempat itu. Yuji yang bermaksud melindungi Izumi dari tembakan anak buah Yasui, namun dia tertembak perutnya oleh Mabuchi saat itu. Sambil menahan kesakitan dan amarahnya, dia tetap menyuruh Izumi dan Sukinaga pergi dari tempat itu. Haruo yang telah berlari lebih dulu sambil menghindari tembakan anak buah Yasui untuk menyalakan mobil pickup mereka. Begitu Izumi dan Sukinaga telah naik di bak belakang, kemudian dengan perintah Sukinaga, pergilah mereka bertiga dari tempat itu. Sementara Yuji yang tertinggal oleh mereka tewas setelah ditembaki oleh anak buah Yasui di depan bar tersebut. Izumi yang saat itu hanya bisa berteriak dan menangis karena melihat Yuji tewas tanpa bisa berbuat apa-apa, membuat dirinya hanya bisa meratapi kesedihan yang berlarut saat mereka pergi menjauh dari tempat itu. Hingga sampai mobil mereka terhenti dengan perlahan di sebuah jalanan sepi. Izumi mendapati bahwa Haruo juga telah tewas akibat tertembak punggungnya saat peristiwa saat lalu. Izumi yang sempat tidak percaya dengan kepergian dua orang terdekatnya selama ini, saat mereka melanjutkan perjalanan untuk menguburkan Haruo, Izumi hanya bisa menangis saat melihat Haruo yang telah tewas berada di pangkuannya. Begitu sampai di kawasan hutan di daerah sana, saat akan berencana menguburkan Haruo di tempat itu, Izumi dan Sukinaga sempat terlihat adu mulut di antara mereka. Izumi yang mengungkit kematian pamannya dan permasalahan semua ini adalah kesalahan Sukinaga, membuat Sukinaga marah akan sikap Izumi saat itu. Bahkan, Sukinaga rela ditambah oleh Izumi apabila dia tidak bisa memaafkan dirinya. Dan bukannya menembak Sukinaga, Izumi malah menembak pistol itu ke udara. Dengan telah dikuburnya Haruo di tempat itu, berencanalah mereka untuk membalas dendam perlakuan Yasui kepada mereka. Izumi yang telah menyiapkan machine gun mini miliknya, serta telah kaburnya Toi dari tahanan kepolisian, pergilah Izumi, Sukinaga, beserta Toi menuju perusahaan milik Yasui berada.
Sebelum sampai di ruangan Yasui, mereka telah dihadang anak buah Yasui yang bernama Seta. Sukinaga yang telah bersiap melawan Seta tampak begitu mudah saat dirinya menghabisi Seta di sana. Dengan tembakan pengalihan di kanan kirinya, sementara tangan kanannya telah siap menghunjamkan pisau besar miliknya ke perut Seta saat itu. Dan tewaslah Seta di tangan Sukinaga. Berlanjutlah mereka menuju ruangan Yasui berada. Dan di ruangan itu, selain Yasui, telah ada juga Mabuchi, sang polisi bayaran, serta Kusakabe Hayato, sang calon wali kota, bersama 2 pengawal Yasui. Begitu mereka sampai di tempat itu, tanpa banyak bicara, Izumi lantas menghancurkan miniatur kota kesayangan Yasui dengan senjata miliknya. Sempat mendapatkan balasan tembakan dari pengawal Yasui yang menyebabkan tertembaknya Toi di bagian lengannya, sampai kemudian Kusakabe bersama dengan Mabuchi menyatakan diri menyerah dan memohon ampun kepada mereka. Mendengar sikap Kusakabe dan Mabuchi seperti itu, Yasui lantas membunuh mereka berdua dengan tangannya sendiri. Dan kemudian saat hendak menembak Izumi, Sukinaga malah berkorban untuk melindungi Izumi. Dengan kekalutan yang dialami oleh Izumi melihat Sukinaga tertembak, serta intimidasi dan tembakan dari Yasui, membuat Izumi hanya bisa meluapkan amarahnya dengan menembakkan mesin gun mini miliknya dan sempat tertembak lengannya oleh Yasui saat itu. Saat Yasui berusaha mendekati Izumi yang sedang terjatuh akibat tembakan itu, Toi lantas menembakkan pistol miliknya ke Yasui yang membuat dirinya juga terkapar di meja miniatur itu. Melihat Yasui tak berdaya, bangunlah Izumi untuk mengancam menembak Yasui. Namun, entah apa yang ada di pikiran Izumi saat itu, saat dia tidak kuasa untuk menembakkan senjata miliknya ke Yasui. Yasui yang mendapatkan kesempatan untuk mengambil pistolnya sambil tetap mengintimidasi Izumi untuk menembak dirinya. Dengan keadaan Toi sudah tidak memiliki amunisi untuk menembak Yasui, tiba-tiba Sukinaga dengan pisau besar miliknya tancapkanlah pisau besar itu ke punggung Yasui, yang hingga membuatnya tewas seketika. Pun demikian dengan Sukinaga. Dengan pengorbanan dan penyelamatan kesekian kalinya untuk Izumi, akhirnya inilah penyelamatan terakhir yang bisa Sukinaga berikan untuk Izumi di akhir hidupnya. Dengan tangisan dan ciuman sayang untuk terakhir kalinya untuk Sukinaga, Izumi merelakan kepergiannya. Izumi yang bisa keluar dan bertahan hidup hanya bersama dengan Toi, namun dengan keberadaan polisi yang mendatangi tempat itu, membuat Toi merelakan hidupnya untuk menyerahkan diri ke polisi, demi melindungi kelangsungan hidup dari bos besar klan Yakuza Medaka, Hoshi Izumi. Dengan ziarah Izumi ke makam pamannya untuk menceritakan segala permasalahan hidupnya selama ini, serta tetap menjaga hubungan baik dengan tetangga sekitar di bisnis kafenya, dan juga hari saat dimana dia tampil di acara kelulusan sekolahnya, inilah akhir dari film ini. Sekaligus menjadi akhir dari alur cerita film video kali ini.